Di tengah berbagai narasi global yang sering menggambarkan Afrika sebagai benua yang tertinggal dalam perkembangan teknologi, sebuah fakta baru muncul dan berhasil mengguncang persepsi banyak orang. Sebuah pabrik mobil tenaga surya berdiri tegak dan mulai beroperasi, menghadirkan era baru kendaraan ramah lingkungan dari wilayah yang sering diremehkan. Kehadiran pabrik ini tidak hanya mengejutkan dunia, tetapi juga menandai titik balik bagaimana Afrika ingin memposisikan dirinya dalam peta inovasi global. Bahwa teknologi bukanlah milik eksklusif negara maju, dan bahwa ide-ide berani bisa tumbuh di tempat yang tidak disangka-sangka. Inilah momen ketika dunia mulai menoleh dan berkata, Afrika sedang berubah. Pabrik mobil tenaga surya ini muncul dengan gagasan yang sangat sederhana namun luar biasa kuat. Sinar matahari yang melimpah harus menjadi sumber energi utama untuk transportasi masa depan. Konsepnya hampir seperti menggabungkan dua kebutuhan dasar, kebutuhan energi yang bersih dan kebutuhan mobilitas yang terjangkau. Di Afrika yang pernah berjuang dengan mahalnya bahan bakar fosil dan terbatasnya infrastruktur listrik, kendaraan bertenaga surya menjadi jawaban yang masuk akal. Matahari tidak pernah berhenti bersinar, tidak ada tagihan bulanan, tidak ada antrian panjang di stasiun pengisian tenaga listrik, hanya sinar matahari yang stabil. Dan Afrika memiliki salah satu intensitas cahaya terbaik di dunia. Ide inilah yang menjadi fondasi lahirnya pabrik yang dianggap surprising oleh banyak orang di luar benua tersebut. Fakta bahwa pabrik ini lahir bukan dari Eropa, bukan dari Amerika Serikat, bukan dari China, dan bukan dari negara-negara Asia Timur yang terkenal sebagai raksasa industri otomotif, membuat banyak orang mulai melihat Afrika dengan cara berbeda. Kita sering mendengar bahwa teknologi tinggi selalu bergerak dari utara ke selatan, dari negara kaya ke negara miskin. Namun, pabrik ini membalik cerita. Negara-negara Afrika yang selama ini identik dengan ketergantungan impor kendaraan, tiba-tiba melahirkan produk yang tidak hanya futuristik, tetapi juga relevan secara ekologis. Dunia selama ini melihat Afrika dari perspektif krisis, kelaparan, konflik, dan minimnya infrastruktur. Namun pabrik mobil tenaga surya tersebut membawa sesuatu yang jarang disorot, kreativitas, kecerdikan, dan keberanian untuk berinovasi di tengah segala keterbatasan. Kisah pabrik ini juga tidak lepas dari dinamika sosial ekonomi yang melatar belakanginya. Afrika adalah benua dengan populasi muda terbesar di dunia. Setiap tahun, jutaan anak muda Afrika memasuki usia produktif, mencari pekerjaan, mencari keterampilan, dan mencari peluang. Pabrik mobil tenaga surya ini menjadi salah satu bentuk jawaban terhadap kebutuhan tersebut. Industri baru membuka pintu bagi ribuan lapangan kerja potensial, sekaligus memperkenalkan teknologi modern kepada generasi baru anak muda Afrika. Transformasi ini mungkin tidak langsung mengubah seluruh benua, tetapi memiliki efek domino yang signifikan. Ketika satu negara mulai berani memproduksi kendaraan ramah lingkungan, negara lain akan melihat peluang yang sama. Mobil bertenaga surya yang diproduksi dalam pabrik ini dirancang dengan prinsip keberlanjutan. Panel surya yang terpasang pada bodi mobil bekerja sebagai sumber energi utama, menyerap cahaya matahari untuk mengisi baterai. Dengan demikian, mobil tidak bergantung pada stasiun pengisian daya listrik yang mungkin tidak banyak tersedia di negara-negara Afrika. Banyak wilayah pedesaan memiliki akses listrik yang terbatas, sehingga kendaraan listrik konvensional sulit berkembang. Namun mobil tenaga surya menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan relevan. Selama ada cahaya matahari, mobil bisa bergerak. Bahkan ketika cuaca mendung, sistem penyimpanan energi memastikan kendaraan tetap bisa digunakan dalam jarak tertentu. Inilah salah satu faktor utama yang membuat konsep industri ini terasa begitu revolusioner di Afrika. Mobil bukan lagi sekedar simbol kemewahan, tetapi simbol kemandirian energi. Dengan teknologi ini, masyarakat tidak lagi bergantung pada harga minyak yang fluktuatif atau tarif listrik yang tinggi. Mereka bisa menggunakan energi gratis yang tersedia setiap hari. Pabrik mobil surya ini seolah memberikan pesan, Afrika tidak harus mengikuti jejak negara maju secara linear. Afrika bisa melompat jauh dengan memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri. Namun inovasi ini tidak berarti tanpa tantangan. Pabrik tersebut masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai keterbatasan produksi. Kapasitasnya jelas belum bisa menandingi pabrik otomotif global yang mampu memproduksi ratusan ribu unit setiap tahun.
Tantangan lainnya adalah penerimaan pasar. Meskipun konsep mobil tenaga surya sangat ideal, masyarakat tetap perlu diyakinkan bahwa kendaraan tersebut dapat diandalkan, aman, dan sesuai kebutuhan. Infrastruktur jalan di banyak wilayah Afrika juga menjadi faktor penting. Jalanan yang tidak rata, medan yang berat, dan cuaca ekstrim bisa menjadi tantangan bagi kendaraan ringan berbasis tenaga surya. Selain itu, dunia otomotif global saat ini sedang bertransisi menuju kendaraan listrik berbaterai besar yang didukung oleh infrastruktur pengisian daya super cepat. Beberapa negara maju bahkan sedang berlomba untuk memproduksi mobil listrik dengan jarak tempuh yang semakin panjang dan teknologi kecerdasan buatan yang semakin canggih. Pertanyaannya adalah, apakah mobil tenaga surya bisa bersaing dengan cepat? Namun, bila melihat konteks Afrika, mobil tenaga surya dibuat bukan untuk bersaing dengan Tesla atau BYD. Mobil ini dirancang untuk kebutuhan lokal, praktis, murah, mandiri energi, dan mudah dirawat. Inilah yang membuatnya unik dan relevan. Dari sisi global, pabrik mobil surya ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Distribusi inovasi kini tidak lagi linear dan tidak lagi monopoli negara maju. Untuk pertama kalinya, teknologi otomotif masa depan lahir dari wilayah yang dulu dianggap tertinggal. Banyak analis industri memandang ini sebagai pertanda bahwa inovasi tidak harus berasal dari pusat kapital besar atau riset miliaran dolar. Justru inovasi sering muncul dari tuntutan kebutuhan nyata di lapangan. Dan kebutuhan Afrika sangat jelas, transportasi murah, energi terjangkau, dan solusi ramah lingkungan yang sesuai dengan iklim tropisnya. Melihat dampaknya lebih jauh, pabrik mobil tenaga surya ini juga dapat menginspirasi lahirnya industri turunan. Misalnya, industri perakitan panel surya, industri baterai skala kecil, industri komposit ringan, hingga pelatihan teknisi otomotif tenaga surya. Ekosistem seperti ini bisa mendorong transformasi ekonomi yang lebih mendalam. Negara-negara Afrika lain seperti Kenya, Rwanda, Ghana, dan Nigeria mulai melirik peluang serupa. Bahkan beberapa lembaga internasional mulai membuka peluang pendanaan bagi inovasi energi terbarukan berbasis transportasi di Afrika. Masyarakat lokal pun mulai merasakan dampak sosial dari perubahan ini. Muncul harapan baru bagi generasi muda bahwa pekerjaan masa depan tidak hanya berada di sektor tradisional, seperti pertanian, tetapi juga di bidang teknologi hijau. Anak-anak muda mulai bermimpi untuk menjadi insinyur, perancang kendaraan, teknisi panel surya, atau bahkan pengusaha startup energi terbarukan. Pabrik mobil surya tersebut bukan hanya tempat produksi, tetapi juga simbol harapan bahwa masa depan Afrika tidak harus selalu mengikuti bayangan masa lalu. Dalam konteks geopolitik, keberadaan pabrik ini juga memberi pesan penting kepada dunia. Afrika mulai menunjukkan bahwa mereka bisa mengambil alih narasi pembangunan. Selama bertahun-tahun, banyak negara Afrika dikonstruksi dalam wacana sebagai penerima bantuan asing. Namun dengan hadirnya pabrik ini, Afrika membuktikan bahwa mereka bukan sekedar konsumen teknologi, tetapi juga produsen. Mereka tidak hanya menunggu inovasi dari luar, tetapi menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Ini menjadi tantangan bagi negara maju yang selama ini menguasai pasar otomotif global. Jika perkembangan pabrik ini terus berlanjut, Afrika bisa menjadi pusat baru industri kendaraan ramah lingkungan. Dengan sumber daya matahari yang sangat besar, Afrika memiliki potensi untuk menjadi laboratorium alami bagi teknologi tenaga surya masa depan. Dunia mungkin akan melihat Afrika bukan lagi sebagai wilayah yang membutuhkan solusi, tetapi sebagai wilayah yang memberikan solusi kepada dunia. Pada akhirnya, pabrik mobil tenaga surya ini adalah refleksi dari perubahan besar yang sedang terjadi. Afrika sedang bangun, Afrika sedang bergerak, dan Afrika sedang membuktikan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling kaya, tetapi oleh siapa yang paling berani terus mencoba hal baru. Teknologi ramah lingkungan bukan lagi mimpi jauh, tetapi kenyataan yang kini tumbuh dari tanah Afrika yang hangat. Dunia mulai menyadari bahwa inovasi bisa datang dari mana saja, termasuk dari tempat yang dulu mereka pandang sebelah mata. Dengan segala tantangan dan keterbatasannya, pabrik mobil tenaga surya Afrika telah memberikan pelajaran penting bahwa masa depan energi bersih tidak harus menunggu negara kaya mengambil langkah. Kadang langkah pertama justru lahir dari mereka yang paling merasakan urgensi perubahan. Pabrik itu mungkin masih kecil, tapi idenya besar. Dan ide besar itu kini telah terwujud menjadi kendaraan nyata yang berjalan di bawah sinar matahari Afrika yang hangat.